Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Topik kita hari ini mengangkat tema tentang guru cantik, guru inspiratif. Sahabat Banua semuanya, saya tertarik untuk mengupas topik ini karena akhir-akhir ini banyak sekali viral di media sosial tentang guru cantik yang dia begitu ramah sehari-harinya mengajar, kemudian membangunkan siswanya yang saat itu sedang tertidur pulas di meja dengan cara yang sangat ramah, kemudian caranya juga having fun, menyenangkan, dan siswa tersebut bangun dia tanpa ada rasa marah, tanpa ada rasa kaget. Jadi ini luar biasa viral. Videonya juga kita melihat fenomena ini terjadi bukan hanya di dunia pendidikan, tetapi fenomena guru cantik kemudian itu diikuti dengan adanya mungkin montir cantik, ada lagi tukang becak cantik, tukang parkir cantik, dan lain-lain. Nah, itu semuanya kita melihatnya secara positif, ya, menanggapinya secara positif karena saya melihat adanya pergeseran selera masyarakat kita yang saat ini semakin cerdas, semakin kritis, semakin mereka mampu untuk berpikir jernih, melihat berbagai macam fenomena, berbagai macam persoalan. Mereka tidak lagi suka, ibarat konsumen itu tidak lagi suka diperlakukan sebagai objek. Nah, dalam artian kalau dulu mungkin orang lebih menekankan pendidikan anak itu dalam sisi yang agak militeristik. Seperti misalnya kalau dia melakukan kesalahan akan dipukul pakai rotan, kemudian dicubit, dijewer telinganya, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang kita sekarang ini sudah mulai bergeser pemahamannya. Saya ingat dulu ketika di kampung itu kami punya polisi. Polisi ini begitu ditakuti oleh anak-anak. Polisi ini begitu ditakuti oleh anak-anak. Jadi begitu mendengar ada nama bapak ini disebut, anak-anak itu pada lari ketakutan. Bahkan ada satu kawan saya yang pada saat itu mau buang air kecil, ada mendengar nama bapak ini disebut, dia langsung terbirit-birit tanpa sempat lagi kencing. Itu kenangan yang lucu buat kami, tapi menyisakan semacam ide di benak saya bahwa orang sekarang itu memang paradigmanya sangat-sangat bergeser dari mungkin kita era 20-an tahun yang lalu, 20-30 tahun yang lalu. Sangat-sangat bergeser pemahaman dalam hal menerima pelayanan. Orang sekarang itu tidak suka jenis-jenis perlakuan yang mungkin menjadikan mereka itu sebagai objek keuntungan. Saya dulu ingat ceritanya Agim. Agim mengatakan bahwa polisi itu alangkah baiknya kalau suatu saat dicitrakan sebagai orang yang membantu nenek-nenek menyeberangkan jalan, kemudian membantu orang-orang tua yang lagi membawa barang belanjaan, kemudian ada punya balita dan balitanya ini digondongkan oleh si polisi tadi. Dan itu akan menimbulkan rasa respek yang luar biasa dari masyarakat, dan itu menimbulkan kampanye positif terhadap masyarakat. Jadi masyarakat itu jangan ditakut-takuti. Kalau selama ini misalnya polisi identik dengan borgol, identik dengan pentungan, identik dengan pistol dan lain sebagainya, maka citra itu harus dirubah. Itu kata Agim tahun 2000-an lah, era tahun 2000-an beliau mengatakan itu dan mengkampanyekan polisi itu harus senyum, sapa, dan salam. Nah, itu yang beliau dengungkan. Dan kalau harapan saya pribadi ini berimbas juga ke dunia pendidikan. Pendidikan itu idealnya memang harus ramah anak. Pendidikan itu idealnya memang menyenangkan buat anak. Jadi ketika anak disebut nama guru si A, maka si anak itu yang terbayang adalah nuansa pelayanan, nuansa kepedulian. Itu adalah dua kata kunci. Anak-anak sekarang inginnya dilayani, mereka
Dilayani itu bukan dalam artian dilayani mungkin dilepaskan tali sepatunya, bukan seperti itu. Yang dimaksud dilayani ini, guru-guru benar-benar serius untuk memberikan ilmu pengetahuan dengan cara yang ramah, dengan cara yang menyenangkan terhadap anak. Kemudian guru-guru juga harus menunjukkan peduli, rasa care kepada anak. Anak-anak itu mereka akan tersentuh jiwanya ketika misalnya ketika dia 3 hari tidak sekolah, gurunya datang ke rumah nyamperin, ada apa sih anak ini, apakah dia lagi sakit atau apakah lagi ada kesibukan tertentu yang membuat dia tidak bisa hadir ke sekolah. Datang bukan dengan nuansa wajah marah-marah, tapi dengan senyum, dengan keramahan, dan itu akan dikenang oleh anak sepanjang masa. Saya sudah melakukan survei banyak sekali berkali-kali kepada teman-teman, kepada tokoh-tokoh pendidik yang mereka aktif terlibat di dunia pendidikan. Itu saya tanya langsung kepada anak-anaknya, bahkan saya pernah mengadakan survei kecil-kecilan berupa angket kepada anak-anak tentang guru seperti apa yang mereka inginkan dan contohnya langsung siapa guru yang mereka ingin teladani itu atau mereka kenang sepanjang masa. Ternyata selalu 2 kata kunci inilah yang dicari-cari oleh para siswa, yaitu pertama itu adalah pelayanan, orang yang melayani, betul-betul melayani. Kemudian yang kedua adalah yang peduli dengan mereka, care. Itulah 2 sifat yang akan selalu dikenang oleh anak. Tentunya lebih indah lagi, lebih menarik lagi ketika misalnya orang yang memberikan kepedulian dan pelayanan ini penampilannya bagus, misalnya cantik, kemudian tampan, kemudian memang ada memiliki kelebihan fisik. Itu luar biasa, itu bonus dari Allah. Nah, itulah perubahan pola pikir masyarakat, perubahan emosi, perubahan rasa yang dialami sekarang, dan itu juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Karena itu cara-cara militeristik, cara-cara yang wajah cemberut, cara-cara yang memberikan punishment yang berlebihan kepada anak, apalagi bentuk-bentuk hukuman fisik, memukul, mencubit, dan lain sebagainya, idealnya kita jauhkan dari dunia pendidikan. Kita tampilkan ikon-ikon ibu cantik, ibu yang menarik, ibu yang penuh pelayanan, penuh kasih kepada anak. Dengan demikian citra pendidikan kita akan semakin baik, dan inilah yang menjadikan anak-anak didik kita siap untuk masa depan mereka, dan guru-guru seperti itulah yang akan mereka kenang sepanjang masa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menjadi inspirasi buat penonton motivator Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.